si huruf itu, menurut kita menarik, tapi menurut orang lain tidak gitu ya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga tahu bahwa ini juga menarik nih buat orang lain gitu. Mhm. Kadang-kadang kita kan suka bingung ya, Bu, Heeh. ini menarik nggak ya buat orang lain? Kalau menurut saya sih ini menarik gitu. Nah, Mhm. itu gimana triknya apa gitu, Bu? Ya, benar. Jadi gini, biasanya awal awal uh, selera desain kita itu biasanya mengikuti selera pribadi ya Bu ya. Biasanya awalnya seperti itu. Nah, kemudian Ya. yang kedua, kita mencoba belajar gitu ya. Kayak kemarin kan saya nyoba membuat 3 desain ya Bu ya. Desain nomor 1, 2, 3. Ibu mengikuti dari awal ya Bu ya? Iya mengikuti, cuman pas tengah-tengah ada tamu jadi saya live lab. Yang paling depan tuh kemarin kan saya contohkan ada 3 desain ya Bu ya. Contoh 3 Ya. desain. Coba saya share kembali ya Bu ya. Saya share kembali desainnya. Kayak Download. tulisan bersambung itu ya. Ya, jadi sekarang kita tidak mengambil materi baru ya. Kita apa namanya? Mereview lagi, barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan di acara ini. Mohon maaf, izin saya buka dulu ininya. Aduh, kayaknya belum ke download. Saya pindah HP ini, Bu. Di Depek kemarin sudah ada yang di-share materinya ya, Bu ya. Saya share materinya. Di materi udah ada yang di-share di grup kemarin. Sudah ada di-share di grup. Saya pindah komputer jadi nggak ke save lagi nih. Saya iya, saya nge-save lagi. Yang pertama itu kayak tulisan tegak bersambung, yang kedua itu kan yang kayak tulisan apa ya, kekinian abstrak itu, yang gitu ya. ketiga baru yang Benar. Aduh, banyak biasa. yang milih kemarin nomor 3. Nomor 3 yang milih ya, seperti itu ya. Jadi kenapa kemarin tuh misalnya gini Bu, apa namanya? Saya share jenis huruf serif kayak gitu ya Bu ya. Kemudian saya share jenis itu huruf, saya masih dengar ya. Jenis huruf sans serif dan lain sebagainya. Itu apa namanya? Ahli itu memberikan poin-poin ini loh, biasanya kalau iklan, kenapa iklan kayak mewah gitu, apa namanya, biasanya memakai tulisan skrip. Kemarin kan gitu ya Bu ya, skrip. Kenapa? Karena itu disesuaikan dengan audiensnya Bu. Biasanya kalau iklan-iklan untuk produk-produk mewah, biasanya audiennya itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip ya Bu ya, menengah ke atas lah Bu ya. Dan biasanya selera mereka itu seperti itu. Jadi para ahli memberikan sebuah apa namanya, sebuah tips. Oh, kalau yang mewah gitu berarti pakai yang apa namanya, yang script gitu. Kenapa? Karena biasanya mereka itu orangnya perfect gitu, memilih seperti itu ya. Jadi akhirnya diberikan script gitu. Nah, makanya mungkin kita di sini bagaimana kita menentukan ini kira-kira disukai apa enggak, mungkin Ibu melihat dulu audiensnya yang akan dituju siapa gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin bertanya ke Ibu, kira-kira ini contoh ya Bu ya, contoh biar lebih enak gitu ya. Kira-kira mungkin Ibu mungkin sudah punya produk atau baru mau gitu, audiensnya apa, Ibu bisa terangkan. Jadi nanti kita bisa ngambil dari situ. Saya udah punya produk, ya audiensnya paling temen-temen gitu, teman-teman saya aja sih. Kira-kira dijualnya ke misalnya, mohon maaf ya, kalangan menengah ke atas, kalangan sedang, atau menengah ke bawah, seperti itu. Itu pertama. Produknya kira-kira apa? Fashion, makanan, atau apa kayak gitu Bu ya. Sebenarnya nanti untuk ini sebenarnya kalau tipografi yang kemarin saya terangkan itu belum ke arah situ Bu, belum ke arah situ. Jadi kita cuma memilih dan memilah apa namanya, font seperti itu ya Bu ya. Nanti itu ada ilmunya lagi yang lebih panjang. Cuma memang biasanya disesuaikan gitu, disesuaikan dengan audiensnya. Jadi barangnya itu, misalnya Ibu jualan
motor trail gitu ya. Motor trail itu biasanya kan orang-orang yang muda gitu ya, atau walaupun mereka sudah berumur berjiwa muda. Jadi kita kasih iklan yang memang tulisannya itu berjiwa muda, jangan flat, jangan lurus kayak gitu. Biasanya mereka sesuatu yang suka sesuatu yang baru. Kalau misalnya produk kita itu biasanya dijual oleh ibu-ibu misalnya, dibeli oleh ibu-ibu misalnya kayak apa ya, beras gitu ya, atau barang-barang ini. Biasanya ibu-ibu itu kalau lihat tulisan yang agak rumit, mereka kan tidak suka, Bu. Jadi mereka suka kalau Simple. yang biasa gitu ya. Yang Jadi nanti mudah dibaca ya. mudah dibaca. Jadi desain untuk produk A yang sesuai teksnya belum tentu sesuai untuk desain yang produk B karena konsumennya berbeda seperti itu, Bu. Cuman untuk awal ini sebelum kita mulai melanjutkan ke tips yang lain, itu kemarin kan saya sarankan ada pasangan huruf yang apa ya, yang paling mudah gitu, Bu. Paling maksudnya kalau kita mau langkah awal mending pilih yang ini gitu kan. Kemarin saya sarankan itu ya. Saya coba share dulu. Saya coba share screen yang ini. Pilihan jenis huruf yang aman gitu, Bu. Kemarin masih ingat nggak, Bu? Pilihan jenis huruf yang aman. Oh, yang itu. Ya, yang ini. Yang istilahnya semua suka lah ya gitu ya, Bu ya. Iya, klasik. Ya, gini. Ibu, yang itu. Ibu sudah pernah buka ini nggak? Canva ya, sudah pernah buka Canva. Nanti Ibu coba Sudah, cari yang Arial atau Arizona. Ini ya, yang kelihatan ya share screen-nya ya, Bu ya. Yang standar ya. Ya, yang standar. Kalau ini memang klasik, dipakai dimanapun kayaknya nyambung gitu, Bu. Nah, itu pertama. Yang kedua, gini Bu, saya sarankan kalau misalnya mau membuat sebuah tulisan itu, ini kan ada dua, Bu ya. Ini yang besar, ya. Iya. Yang besar sama, aduh, ininya kok belum. Sebentar. Ballpoint mana ini, Mbak? Spotlight ini kali. Aduh, tidak ada bisa menulis. Mbak, menulisnya mana, Mbak? Kok tulisannya nggak bisa tulis. Nah, ini hitam ya, hitam aja. Ini baru. Jadi ini kan ada ini ya, Bu ya, judul sama di bawah. Kemarin coba beberapa sudah saya lihat beberapa hasil dari desain teman-teman itu ada beberapa itu yang judulnya kayak kurang menonjol gitu. Ada beberapa yang judulnya tidak terlalu menonjol dibanding body text-nya, dibanding bawahnya gitu ya. Jadi saya sarankan. Kemarin saya tidak sampai sini, Bu. Kalau Ibu kemarin udah bikin belum? Udah bikin, cuman saya kemarin pas saya lab, ini saya belum sampai sini. Oh gitu. Saya izin duluan. Ya mungkin ada beberapa yang kelewat ya Bu ya, jadi tidak bisa melihat ini gitu ya. Jadi saya lihat beberapa, saya belum berdetail semuanya ya, beberapa itu memang ininya kurang menonjol gitu. Jadi ketika orang itu dalam pandangan pendek melihat itu kadang masih mikir, memang dia hurufnya agak gede tapi tidak menonjol gitu. Jadi maksud saya menonjol itu bisa jadi pertama kita pakai bold, yang bold gitu Bu, yang ditebelin. Kelihatan banget. Biar mudah dilihat ya. Betul. Kesannya eye catching ya. Eye catching. Ya, jadi sekarang kan kita belum ke arah warna ya. Jadi saya hanya memberi tip. Nanti ada permainan warna juga, jadi bisa menimbulkan ini. Cuman sekarang kan kita baru teks ya Bu ya. Jadi caranya itu dengan di bold. Nah, yang kedua, yang bodinya itu kalau bisa jangan di bold gitu ya. Jadi biar menonjol banget gitu. Kan kemarin saya kasih contoh yang bawah itu ya Bu ya. Sebentar. Yang bawah. Ini mohon maaf, ini komputernya yang biasa saya dipakai anak saya. Nggak apa-apa, Bu. Jadi agak lambat ini. Nggak apa-apa, Bu. Sedikit-sedikit insya Allah ngerti, Bu. Pelan-pelan ya. Jadi diskusi ini, Mbak kok nggak bisa? Oh ini. Jadi diskusi ini kebanyakan.
Nah ini lah kebanyakan. Ini ya Bu ya. Jadi si judul ini kelihatan menonjol banget nih. Kelihatan menonjol banget dan Iya. apa yang mau ditonjolkan. Nah, apa namanya? Beberapa itu saya lihat ininya itu tidak menonjol banget gitu, sehingga pandangan orang itu set gitu ya. Nah, itu beberapa item yang sudah dibikin oleh teman-teman. Nanti akan coba saya review ya per satu-satu, nanti kita perbaikan ke depannya seperti itu. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, Bu Bu, Neneng. ngerti sekarang. Jadi Terima mungkin kasih nanti banyak, Bu. gini, Ibu kemarin udah mengirimkan ininya, Bu. Sudah, sepertinya saya banyak kesalahan itu. Mau kita lihat nggak, Bu? Mau coba Boleh, kita boleh, Bu. lihat, boleh? Boleh. Ibu hafal ya, nanti saya buka. Kalau Ibu lihat yang punya Ibu bilang stop gitu ya. Oke, baik, Bu. Saya buka Telegram, grup materi. Ya, ke atas. Ini ada namanya juga. Mungkin Enak, anggota yang masuknya baru sedikit. Yang masuk kemana? Masuk Zoom-nya baru sedikit, jadi enak diskusinya. Ya, makanya nggak apa-apa kita minimal ada 2 lah gitu. Ibu Neneng lihat kalau ada yang punya Ibu bilang stop ya. Boleh, Bu, ya. Saya agak cepat, nanti Ibu langsung stop aja, nanti bisa maju mundur. Ini belum terlihat, Bu. Ibu kayaknya awal-awal ya? Belum ada ya, Bu? Awal-awal. Ya. Awal-awal ngirimnya? Ini di sininya nggak ada, Bu. Di Zoom-nya nggak terlihat. Oh, belum saya share di Zoom-nya gelap, awal. Bu, masih. Aduh, maaf. Gelap, belum ada. Maaf. Masya Allah, saya udah muter-muter nih, Bu. Makanya udah masuk. nggak ada ini. Nah, ini udah masuk ya, Bu ya? Udah masuk ya. Ibu kira-kira awalan apa akhiran ngirimnya jam berapa, Bu, kemarin, Bu? Tengah kayaknya, Bu. Malam saya nge-share. Malam nge-share-nya. Mungkin kita masih naik, coba. Saya naik lagi. Ini kalau gambarnya belum kebuka, yang penting ada kelihatan namanya, Ibu. Bisa langsung ini. Kan ada nomor. Nah, ini. Tadi, Bu, di atas dikit. Di atas dikit. Di atas, bubu shop ya. Ini ya? Bukan. Bawah lagi, Bu, bawah lagi dikit. Bawah lagi. Tadi udah kelewat. Bawah sedikit Bu, lagi. ini. Nah ini. Iya. Oh, ini. Oh, Ibu video. Ini saya pakai video. Oke, iya. Ibu kalau berkenan boleh nggak nanti Ibu saya berharap Ibu bikin lagi tapi jangan video, Bu. Karena nanti ini kan penilaiannya mau nyoba reviewnya itu tulisan saja gitu, Bu. Kalaupun tidak Ibu kasih gambar nggak apa-apa, karena kita kan masih fokus ke tulisan dulu, nanti biar ketika tulisan kita sudah bagus, kita baru belajar untuk menggabungkan dengan warna. Nanti kalau menggabungkan dengan warna sudah bagus, baru kita gabungkan dengan gambar, Bu. Oke. Oke ya, tapi berarti kita anggap ini aja ya hasil akhirnya ya. Kita anggap ini hasil akhirnya. Boleh. Berarti di sini viewpoint-nya ini Ibu terlalu banyak. Ini ada 2 yang mungkin bisa jadi viewpoint nih, atas sama bawah gitu ya. Jadi nanti bisa Ibu mau yang Ibu tarik dulu mana? Maksudnya pandangan mata penonton itu, audiens itu mau Ibu tarik yang ke yang di bawah, ya Bu ya? Yang ayo buruan beli, kan ada ya Bu? Ayo buruan beli. Ada, ya. Ini. Atau mau yang ke September ceria, Ibu tarik. Oh gitu ya, jadi saya harus pilih salah satu nih, boleh gitu ya? Yang paling Ibu pentingkan yang mana, terus kemudian biasanya yang paling dipentingkan itu kata-katanya tidak banyak, Bu. Ini kan kalau ini biasanya lebih simpel ya. Banyak. Biasanya gini, boleh Ibu tulis ayo buruan, tapi jangan mengalahkan September ceria. Misalnya viewpoint-nya September ceria gitu, Bu ya. Ya. Nah, boleh ini ditulis juga, tapi jangan sampai mengalahkan yang September cerianya. Jadi harus lebih kecil gitu ya, Bu ya? Boleh, lebih kecil gitu. Lebih kecil gitu ya. Jadi gini, kemarin kan sudah saya terangkan, Bu, biasanya itu kita mau mengarahkan mata audiens tuh ke yang paling penting dulu. Nah, Ibu itu kasih yang paling gede, paling menonjol gitu, Bu. Kemudian September ceria ini ya. Ya, di atas paling penting tuh ada
mau Ibu tarik dulu nih, misalnya gini, September Ceria kayak gitu ya. Terus Iya. ada apa September Ceria? Ibu mau tarik audiens kemana dulu nih? Ke buruan beli jangan sampai kehabisan, atau apa ini namanya, Salimah Food, apa sih tulisannya Bu? Ini apa Kunjungi sih? Salimah Food terdekat. Kunjungi Salimah Food terdekat, atau yang Iya. promo gitu Bu. Oh gitu ya. Ya. Berarti di September Ceria bakal ada promo nih. Berarti yang kedua promonya gitu yang tonjolin. Kalau menurut saya sih Bu ya, kalau menurut saya Yang ditonjolin promo ya. ya benar. Jadi kalau menurut saya Promonya. promo September Ceria kayak gitu Bu. Oh iya. Jadi nanti bahasa yang di sini, yang ini Bu, ini Iya. Ibu bisa pindah ke sini Bu. Ke atas. September ya. Promo September Ceria. Oke. Nah khusus bulan September nggak usah ditulis karena orang tahu bahwa promo ini untuk September gitu Bu. Oh iya, iya. Seperti Oke. itu ya. Jadi ini besar. Nah nanti promo September Ceria langsung orang lihat, wah promo nih gitu. Nah langsung Ibu tarik nih. Apa yang promo gitu? Biasanya gitu Bu jalurnya. Apa yang promo? Langsung Khusus ke produk frozen produknya. gitu ya. Langsung ke produknya. Oh iya. Nah. Mau Jadi Iya, intinya kita namanya mau tonjolinnya simpel-simpelnya apa ya. dulu gitu ya Bu ya. Tonjolinnya iya. apa niatnya. Baru udah keluar tonjolannya, baru apa yang mau yang dipromoin gitu ya. Nah betul. Atau kadang kan ada produk Produknya. yang produk itu tidak menonjolkan promonya, tapi produk baru gitu. Jadi produk barunya di tulisan yang paling gedenya gitu ya. Jadi misalnya nih Ibu nggak ada produk baru tapi ada promo, ya udah tonjolin promonya kayak gitu. Promonya. Nah ini untuk ajakan supaya mereka cepat beli kayak gini, ini disimpannya gimana Bu? Ini Yang biasanya beli. boleh di bawah, boleh apa, tapi agak kecil aja gitu. Karena dengan Ibu tidak mengajak, ayo buruan beli gitu, mereka sudah akan beli karena ini promo kayak gitu. Kecuali Karena persediaan promonya terbatas. tadi udah besar ya Bu ya? Iya, promonya udah besar. Kecuali persediaan terbatas. Tapi kalau Ibu mau penegasan iya, lagi, benar, ayo benar. buruan beli, boleh, tapi lebih kecil nggak apa-apa Bu. Oh iya. Kecuali yang tadi Bu bilang ya, apa tadi tuh? Produk baru. Persediaan baru. terbatas. Kalau itu berarti tonjolan juga ya. Tapi jangan Karena terbatas sampai nggak banyak edition. gitu ya. Tapi jangan sampai lebih besar dari yang utamanya dulu Bu. Kalau ini sebenarnya kata saya boleh ditulis, tapi jangan sampai menutup yang ini, yang utama gitu Bu. Iya. Oh iya. Ya, jadi kebayang ya Bu ya. Ya kebayang Bu. Kalau praktek langsung jadi kebayang ya Bu. Kalau nggak praktek jadi agak-agak apa sih ngebayang-bayang gitulah kitanya. Jadi ngebayang-bayang sendiri gitu. Biasanya kita ikut apa webinar Canva dan sebagainya itu dalam bentuk klasikal itu memang kurang efektif Bu. Memang efektifnya kita ada diskusi terbatas kayak gini. Makanya saya tadi tidak menuntut pesertanya sampai banyak, minimal 2, kita bisa jalan karena bisa diskusi seperti itu Bu. Baik. Ini cuman saya nggak, ini belum ngecek nih sudah ada yang pengen masuk apa enggak, saya lupa, belum admit. Belum pada masuk nih Bu kayaknya. Tapi belum ada yang masuk kali ya. Iya. Boleh. Baru 3 orang nih. Nggak apa-apa. Mungkin Bu Neneng sudah, kita mau coba punya siapa? Bu Ruri mungkin ya? Ada Bu Ruri ya? Boleh. Mau nyoba? Punya saya ada tulisan itu Bu. Warnanya tuh apa kemarin? Orange tuh. Flash sale saya bikin gede. Back dulu. Aduh. Oke. Saya mohon maaf, ininya agak komputernya nggak apa-apa Bu. Nyantai Bu. Ibu lebih jam berapa ini ngirimnya? Mau di atas apa di bawah? Saya sekitar jam 10. Kayaknya nggak di bawah Bu, bawah. Tadi itu deket susu yang si itu. Iya malam saya. Tadi kemarin ngirimnya jam berapa Bu Neneng? Saya malam juga Bu. Saya malam. Lebih malam dari Bu Ruri nggak ya? Kalau lebih malam dari Bu Ruri berarti Bu Ruri di awal. Nah di bawah ini deh kayaknya ya. Oh, di bawah. Coba. Bukan nih. Yang deket susu itu tuh kalau nggak salah tuh. Coba saya ke bawah aja. Ini saya Bu Ruri nih. Nah nih. Ini ya? Tadi yang atas yang kuning Mbak, bawahnya ungu. Nah ini yang kuning itu Bu, saya Bu. Kuning ini. Nah ini ya.
Oh ya. Nah ini kayaknya sudah expert ini ya Bu Ruri ini kayaknya. Enggak kalau saya mah lagi belajar Bu. Ini kemarin saya itu kan nyari referensi, aduh apa ya, karena selama ini kan ya sambil cerita dikit aja Bu, nggak apa-apa ya. Saya kan produk saya itu pempek. Nah, saya tuh suka nyari referensi di Canva, kalau ngeliat template-nya itu kadang ada yang, nah seperti Bu bilang, ada yang nggak sesuai sama yang sama ininya saya gitu kan. Betul. Nah makanya saya coba nyari referensi, kalau apa ya cara dia gimana cara bikin ininya ini gini. Nah kurang lebih jadi saya pengen ngikut-ngikutin gitu, jadi orang eye catching-nya tuh ke itunya duluan. Nah saya kepikiran juga kayak model kan lagi gila-gila yang namanya flash sale tuh. Nah jadi saya ngikutin dari situ aja. Yang lagi booming itu saya ngikutin ya. Makanya saya coba contoh aja. Ini pun kemarin bukan pakai yang premium, saya nge-install lagi yang apa sih biar backgroundnya hilang itu loh Bu. Oh yang premium, yang pro memang backgroundnya hilang. Tapi saya kemarin nge-install sendiri yang nggak apa sih Celery ya, yang buat ngilangin background di belakangnya itu. Jadi yang nggak berbayar, yang biasa. Oh gitu. Jadi saya harus belajar nih sama Teh Ruri. Lagi belajar Bu, sama-sama nih. Jadi Ibu jadi gini ya. Ini ada Bu Reni ya? Bu Reni. Iya, Mbak. Mbak Reni, saya nggak pantengin Telegram. Kalau ada yang mau masuk belum bisa masuk, kabari ya. Ya. Punten. Bu Reni ini panitia juga ibu-ibu. Oh iya Bu Reni. Ini yang bawah itu ya. Ibu Ruri, kalau saya lihat Ibu memang kayaknya udah familiar ya Bu ya dengan Canva. Pengolahannya juga kayaknya sudah familiar ya Bu ya. Baru sih Bu sebenarnya, cuman karena saya ini hobinya seneng-seneng ngelihat yang ngedesain-desain gini, saya seneng dari dulu gitu. Kalau untuk usaha memang ya baru setahunan inilah kalau untuk usaha, tapi alhamdulillah karena pakai Canva ini saya benar-benar kebantu. Nah dari Canva ini juga saya kemarin itu sempat bikin logo dan dicetak juga buat ini saya sendiri. Alhamdulillah sih, memang ada sih sama orang bagian percetakan harus ada diedit sedikit karena memang saya belum pro lah di situ. Makanya sambil belajar lah Bu. Nggak apa-apa. Sebenarnya kita sama-sama belajar Bu. Ini saya cuman ngomentari tulisannya aja ya Bu ya, warna dan lain sebagainya. Belum kita review ya Bu ya. Siap. Kalau lihat di sini Ibu point view-nya ada 2 ya Bu ya, flash sale ya, sama harga. Itu yang Ibu harga tonjolkan. Cuman kalau saya melihat di sini yang ingin paling Ibu tonjolkan kan 15.000 menjadi 10.000 ya. Atau Ibu mau menonjolkan flash sale-nya atau 15.000 menjadi 10.000 dulu Bu? Sebenarnya saya awalnya tuh mau ininya flash sale ya, apa kurang ini ya, kurang gede lagi ya berarti kayaknya. Mungkin gini, atau gini Bu, yang 10.000-nya dikecilin dikit, flash sale-nya dibesarin gitu. Oh, jadi yang di 10.000-nya yang kecilin lagi ya? Makanya saya tadi nanya, itu sebenarnya bebas Bu. Ibu mau nonjolin flash sale-nya atau rupiahnya kayak gitu. Kalau misalnya Ibu mau nonjolin flash sale-nya. Kalau nggak salah ini saya lihat jenis hurufnya yang 10.000 sama flash sale tuh kayaknya ukurannya hampir sama ya Bu ya? Kurang lebih ya Bu ya. Soalnya saya cuman bukan pakai besar gitu kecil itu. Ukurannya hampir sama. Iya, Bu. Jadi Ibu tinggal mungkin agak gedein dikit lah flash sale-nya atau kecilin dikit yang apa namanya? 10.000-nya gitu ya. Jadi apa yang mau ditonjolkan, karena biasanya kalau penonjolan itu terlalu banyak itemnya itu kadang kurang fokus orang. Tapi by the way ini mah sebenarnya udah apa namanya? Udah bagus gitu. Cuman orang akhirnya matanya terpecah 2, flash sale sama 10.000. Tapi masalah kalau menurut saya. Masalah. Baik. Itu yang pertama. Olahan udang semuanya tulisannya ini bagus sudah sesuai. Sudah ini Bu, bagus. Atau kalau boleh saya usulkan karena Bu? Ini udah ada gambar ya Bu ya, gambar frozen food, mungkin yang digedein itu Septembernya.
Oh, iya iya iya. Kan Iya. Ibu sebenarnya ini sebenarnya saya belum ke arah ini sih sebenarnya Bu ya. Cuman Oh, kan Ibu gimana? sudah melampirkan gambar tuh. Nah, gambar itu kan sudah ada frozen food. Menurut saya Iya. yang point view yang kedua itu September, nanti frozen foodnya agak dikecilin. Jadi biar pandangan mata itu setelah flash sale ke harga, terus ke bulan, Bu. Oh, jadi yang ke satu flash sale, yang kedua harga, ketiga September baru nanti ngecilin gambar ya? Gambar yang mana? Yang Salimah Food mah nggak apa-apa. Salimahnya. Oh, udah Maksudnya cukup. yang tulisannya Bu, tulisan frozen food kan ada yang merah tuh. Tulisan. Jadi orang itu sebenarnya ketika dia lihat gambar, dia itu udah tahu frozen food. Jadi sebenarnya Ibu nggak perlu nggak perlu frozen food tuh nggak perlu dijadikan point view gitu, karena dia sudah jadi point view dari gambar. Kalau Ibu tetap mau gitu, nulis tulisannya boleh mungkin, tapi agak dikecilin gitu Bu. Jadi biar September yang frozen itu tadi. Frozen food yang ada background merahnya itu loh Bu. Iya, iya. Jadi biar orang itu langsung ke September. Kayaknya ini September terakhir. Padahal menurut saya September ini paling penting loh Bu. Karena orang itu biasanya ini promo kapan gitu. Karena orang itu kan ini promo kapan gitu kan. Pasti pertanyaannya kayak gitu. Ya. Dibesarin lagi yang frozennya atau dikecilin. Septembernya mau digedein disamain dengan flash sale-nya juga bagus gitu. Flash sale September kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikecilin dikit, flash sale-nya lebih gede nggak apa-apa gitu. Karena baik. mungkin Ibu coba mempelajari alur orang. Orang itu kalau mau nyari promo biasanya apa dulu yang diingat? Promo, kemudian kapan kan ya Bu ya? Kapan? Gitu ya. Alur. Jadi alur mata, mungkin ibu aja kalau misalnya mau ke mall, benar. nyari promo nih, saya mau nyari promo nih gitu. Terus mata kita diarahkan kapan gitu ya? Bulan, kapan gitu kan? Habis itu baru harga, biasanya gitu ya Bu. Atau kalau Ibu kebalik, harga dulu baru bulan. Jadi kadang memang kita jadi mau menarik orang itu sesuai dengan mindset orang. Biasa itu orang kalau mau promo itu apa aja yang ada dalam pikirannya Ibu tarik dulu nih, promo, tariklah promo, kapan, bulan gitu. Barangnya apa aja, baru biasanya gitu. Atau kadang juga ada orang itu mau promo karena dia perlu barang gitu ya. Jadi promo, habis itu barang, bulan boleh gitu kan. Jadi seperti itu Bu. Oke, harga jadi kita mencoba memahami orang-orang itu apa ini yang kalau mencari sesuatu itu apa dulu gitu. Ini kadang juga berbeda-beda sih Bu. Setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya saya kalau mau nyari promo kan kapan dulu nih? Promonya kapan berlakunya? Oh ini gitu. Apa barang-barangnya? Oh ya udah gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kalau promo itu gimana ya biasanya? Coba Bu Neneng. Bu Neneng kalau Ibu nyari promo kira-kira apa yang ada dalam pikiran Ibu dulu? Bu Neneng ya. Sudah aktif nggak Bu? Oh Bu Neneng kayaknya lagi ini. Atau Bu Ruri? Biasanya kalau Bu Ruri mau nyari promo gimana? Mindset pertamanya nyari apa dulu? Biasanya kalau ini besar, ini ya kebutuhannya dulu aja. Saya mah kalau dari awal tuh berarti barangnya tuh berupa apa gitu. Jenis barangnya ya, jenis barang. Berarti Ibu bisa membesarkan yang jenis barangnya dulu dong. Olahan udang sedang flash sale, berarti olahan udangnya dulu digedein. Bisa aja Bu. Cuman, Ibu maaf tadi ada suami nelpon. Oh gitu. Coba Bu Neneng deh, bukan pendapat Bu Neneng. Bu Neneng misalnya, Bu Neneng ketika memberi promo barang itu biasanya yang ada dalam pemikiran Ibu apa dulu yang Ibu utamakan? Nih misalnya jenis barangnya dulu mungkin, atau kapannya atau seperti apa Bu? Mungkin yang saya ingin tonjolkan itu harganya dulu ya Bu ya. Oh, biasanya harga. Orang-orang tertarik sama harga baru produknya mungkin ya. Kalau saya bukan produk gitu. Dulu baru harga. Nggak kebalik. Oh, kebalik ya. Jadi sebenarnya semuanya itu bebas ya. Jadi bagaimana kita mencoba memahami perasaan konsumen, itu yang mereka pentingkan, itu yang kita berikan gitu Bu sebenarnya. Iya benar. Jadi kalau saya pengennya gini, ngeliat harga apa nih yang murah gitu kan. Oh produk ini, nah berarti kan yang tonjolin itu harga dulu ya kalau pengennya kayak boleh. Seperti itu. Berarti kalau di sini Bu Ruri berarti harganya digedein dulu. Misalnya yang mau ditonjolin boleh itu.
Jadi kan orang-orang penasaran apa nih yang harga murah gitu. Nah, boleh ya. Habis itu di bawahnya langsung barang ya Bu ya, nama barangnya. Iya, Nah, boleh ya Bu betul. kayak gitu. Boleh ya. Atau gini Bu, ini udah bagus sekali nih, ada kayak boom gitu ya, boom gitu. Atau kadang suka ada Iya, saya aja kayak langsung cap stempel tertarik nih. kayak gitu, strek kayak apa, tek gitu ya, kayak tek gitu. Apa? Ada gambar kayak orang ngecap stempel atau Oh iya benar, stempel gitu. atau di Lunas gitu ya. atau di bawahnya nanti kalau ada ini apa ya, kayak tangan kaget, orang kaget atau orang terkesima, wah ada apa gitu. Jadi kayak gitu. Tapi itu nantilah itu sekarang kita belum ke arah sana. Saya cuman cukup aja. Cuman jadi koreksi saya itu cuman kalau memang mau diutamakan 10.000 berarti 10.000-nya digedein. Kalau mau flash sale-nya digedein. Kalau ini kayaknya hampir sama deh ukurannya ini Bu. Jadi Iya, berarti flash sale-nya yang saya gedein gitu ya. ya, Kalau bebas. memang mau nonjolin flash sale. Ya, boleh bebas. Jadi mau yang flash sale-nya apa-apa. Cuman saran saya kalau memang sudah bergambar, frozen food-nya ini dikecilin, mungkin bisa Dikecilin dipindah ke lagi ya? sini gitu ya, karena sudah ada gambar. Kecuali nggak ada gambar ya Bu ya. Kecuali nggak ada gambar. Oke, iya, baik Ya. deh. Terus saran saya sih kalau bisa Septembernya ini agak besar dikit, karena orang perlu waktu nih. Kapan September nih lagi ya? promonya gitu. Gitu aja. Biar nggak telat ya Bu ya. Sebab saya sering ke misalnya ke sebuah supermarket itu kayak ada promo, pas saya beli ternyata sudah Udah lewat. habis. Jadi saya kadang bikin kecewa. Jadi orang sekarang nyari waktu dulu. Mestinya ada tambahan sedikit, saya pakai bintang kecil-kecil gitu di bawahnya limited edition ya. Kadang saya suka greget tuh kalau baca limited edition tuh. Terus Yang cepet-cepet ya Bu ya. Nah itu dia. Terus kadang kan gini Bu, banyak iklan-iklan yang kayak menurut saya itu apa bikin kita nggak diskon sampai dengan 70%. Jadi kan Nah itu benar. Nah itu benar Bu. diskonnya 70% semua ternyata sampai dengan, memang itu kadang untuk saat ini itu jadi promo besar produk-produk gede gitu ya. Cuman kadang orang-orang itu akhirnya setelah pengalaman kecewa, akhirnya mereka tidak mempercayai. Kayak saya kan tipenya kalau ada diskon sampai dengan 70%, saya nggak percaya terlalu gitu. ini. Nggak terlalu karena sebuah promo itu di bawah 70% ya Bu ya. kayaknya 70% cuman yang udah jelek-jelek banget gitu, yang cuman sedikit gitu ya. Iya. Tapi kalau ada all item 70%, wah saya langsung lari kayak gitu. Jadi memang kalau Ibu memang mau seperti ini, ada promo besar-besaran, apalagi harganya digedein, itu Ibu pastikan jumlah barangnya itu ada. Jangan sampai orang kecewa. Ketika orang kecewa sekali, mereka pasti akan tidak mempercayai iklan yang kita berikan gitu Bu. Jadinya males bawanya ya Bu. Iya, kayak gitu kan kayak mempengaruhi ya Bu, berarti dari harga ini dengan stok yang ini. Makanya sampai sekarang saya belum berani iklan yang terlalu begini, karena kan apa-apa tuh untuk usaha saya yang ke MP tuh saya ngerjain sendiri tuh. Makanya saya masih mikir tuh kalau seandainya nanti bikin yang seperti ini kan saya hampir kurang lebih referensinya ngelihat-lihat yang udah gede sih, yang kalau yang kayak gini kan. Nah makanya saya agak mikir juga, ternyata ngaruh juga Ibu kalau huruf besar gini mempengaruhi stok kita juga ya. Ya, yang penting Ibu tidak mengecewakan konsumen aja, karena biasanya konsumen. Nah iya itu dia. Dia kita layani bertahun-tahun, kecewa sekali aja udah kayak gitu. Stop makanya dia. Kenapa supermarket itu biasanya memberi promo itu misalnya cuma 3 hari gitu ya, nggak sebulan penuh gitu. Karena kalau sebulan penuh, Ibu harus memastikan stok Ibu kan harus ada terus kan. Oke. Kan kalau misalnya sebut aja kayak misalnya Indomaret gitu, dia kan ada promo seminggu, tapi kan barang-barangnya tidak terlalu menarik ya. Kalau promo yang menarik dia kan cuma Jumat, Sabtu, Minggu, cuma 3 hari kayak gitu ya. Jadi mereka bisa menyeleksi stoknya kira-kira memenuhi apa enggak kayak gitu. Kalau panjang itu nanti cuman memang kalau usaha yang sudah siap, pokoknya intinya memang apa yang kita sampaikan ini tidak mengecewakan konsumen gitu aja. Konsumen, iya. Benar. Oh ya Bu,
Saya sempat baca tuh Bu iklan ya, mie Mm-mm, ayam baru. Dia buka toko mie ayam baru, mm-mm, terus di situ tulisannya itu eh, harga 7.000 gitu kan. mm-mm, Tertarik kan orang-orang kan. mm-mm. Saya datang tuh ke situ ceritanya. Pas saya datang memang ada yang harga 7.000, cuma yang harga yang 7.000 itu mie ayam yang biasa. Kalau yang Standar. lain-lainnya harganya lebih dari 10.000 ke atas gitu kan. Nah itu termasuk kecewa juga atau gimana tuh Bu? Itu menarik Memang pembeli itu kayaknya. memang sekarang itu seperti itu Bu. Kayak misalnya iklan apa billboard perusahaan, jangankan perusahaan kecil Bu, perusahaan gede itu sudah begitu ya. Jadi iklan billboard harga misalnya hanya